Kita berdoa. Berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan kelas ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mampu, karena kami ini tidak sempurna, terbatas, dan pemahaman kami pun terbatas. Oleh karena itu kami butuh Tuhan untuk memberikan kami kekuatan dan hikmat, agar kami bisa mempresentasikan tugas yang kami buat. Dan juga kami bisa berani mempertanggungjawabkan tugas-tugas kami. Berkati anak-Mu yang akan presentasi, berikan hikmat kepada mereka, pengetahuan, kebijaksanaan, sehingga mereka dipakai Tuhan yang luar biasa. Yang lain juga yang bergabung di Zoom ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar, berkati kami. Demi nama Yesus. Amin. Oke. Mulai dari Mikaela, nanti Ferol ya. Kemudian setelah Ferol, Nicole, dan juga Aldi terakhir. Silakan Mikaela di share screen. Sementara menunggu itu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Oke. Jadi harapannya kita belajar ini kalian hidup berdemokrasi ya, tidak terlalu mengutamakan diri sendiri, keinginan diri sendiri, tapi kita hidup berdemokrasi. Oke, langsung saja Mikaela, saya berikan kesempatan langsung ke Mikaela. Selamat pagi semua. Sekarang saya akan presentasikan paper agama tentang pentingnya demokrasi berbangsa dan bernegara. Pertama, latar belakangnya itu semua negara tuh pasti punya sistem pemerintahan yang jelas dan pasti. Itu diperlukan agar negara itu memiliki panduan dalam memerintah suatu negara. Dengan ada pemerintahan yang jelas, suatu negara dapat berjalan dengan baik, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk membentuk negara dapat dibentuk dengan jelas. Apabila sebuah negara tidak memiliki sistem pemerintahan, negara tersebut pasti tidak memiliki hukum yang jelas, dan hal ini menyebabkan negara menjadi kacau. Indonesia itu negara dengan berbagai pulau dan budaya, dan pasti memiliki sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan yang ada, yang diterapkan di Indonesia antara lain ada sistem presidensial, yaitu kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipegang oleh presiden dan tidak ada pemisahan antara keduanya. Habis itu ada demokrasi parlementer, itu pemerintahan yang terdapat beberapa pemberontakan. Lalu diganti dengan demokrasi terpimpin, di mana seluruh keputusan serta pemikiran itu berpusat pada pemimpin negara, dan diganti lagi dengan demokrasi Pancasila, yaitu bentuk pemerintahan demokrasi yang diterapkan hingga sekarang. Asal-usulnya gimana? Sejarah mencatat bahwa pada pertengahan abad 5 sebelum Masehi, sistem demokrasi mulai dipraktikkan pada zaman Yunani kuno di negara kota Yunani, terutama di kota Athena. Kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang memiliki arti pemerintahan rakyat. Demokratia berasal dari kata demos, yang berarti manusia, dan kratos, yang berarti pemerintahan. Pada abad ke-508 sebelum Masehi, Mestenes itu memperkenalkan bentuk pemerintahan demokratis, dan karena ini ia dikenal sebagai Bapak Demokrasi Athena. Saat itu Athena menganut demokrasi langsung yang memiliki ciri pemilihan acak warga untuk jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan dan majelis legislatif yang terdiri dari warga Athena. Semua warga Athena itu memiliki hak untuk berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Walaupun itu dibuat oleh majelis, tapi demokrasi di kota tersebut dikontrol langsung oleh rakyat sehingga dapat membantu kendali politik di Athena. Peristiwa yang membuat masyarakat menyuarakan demokrasi. Di masa pemerintahan parlementer, pemerintahan Indonesia mengalami beberapa pemberontakan, yaitu terjadi pemberontakan PKI Madiun, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, Republik Maluku Selatan, Andi Aziz, dan ada beberapa lagi yang lain. Karena pemberontakan ini,
Pemberontakan ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat, rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan yang ada, dan keinginan untuk melawan atau menjatuhkan pemerintahan yang berjalan. Dan di sini kita dapat simpulkan bahwa pemerintahan pada masa parlementer itu mengalami kegagalan. Akhirnya terciptalah pemerintahan demokrasi terpimpin hingga demokrasi Pancasila yang hingga saat ini diterapkan. Definisi demokrasi itu yang seperti tadi, demokratia, bahasa Yunani untuk kata demokrasi, memiliki arti pemerintahan rakyat yang terdiri dari kata demos, berarti manusia, dan kratos yang berarti pemerintahan. Menurut KBBI, demokrasi itu sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Jadi di sini disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Tokoh-tokoh demokrasinya itu ada di beberapa negara. Misalnya di Amerika Serikat ada Abraham Lincoln, di Afrika ada Nelson Mandela, di India ada Mahatma Gandhi, dan ada beberapa tokoh lainnya seperti John Locke, Montesquieu, J.J. Rousseau, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai demokrasi yang diterapkan itu adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat, menghormati pendapat orang lain, terbuka, saling menghormati, dan bekerja sama hingga menjunjung tinggi nilai dan martabat kemanusiaan. Manfaatnya itu adalah untuk menjamin hak dasar yang dilakukan secara terbuka, adanya kesetaraan, tanpa melihat latar belakang atau asal dari rakyat, pemenuhan kebutuhan hukum, pembaruan kebijakan sosial yang sesuai dengan kebutuhan rakyat, kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapatnya, mencegah terjadinya tirani, menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, dan membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Tujuannya itu untuk memberikan kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi, mencegah terjadi perselisihan antar kelompok, menciptakan keamanan dan ketertiban bersama, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, dan membatasi kekuasaan pemerintahan. Hasil yang dicapai itu masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya dengan bebas, memilih keputusan yang berasal dari dirinya sendiri tanpa ada pemaksaan. Hampir tidak ditemui diskriminasi. Dengan ini, masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan aman tanpa adanya tuntutan dan paksaan dari pemerintahan. Jadi kesimpulannya itu demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat yang ada dalam pemerintahan akan membuat rakyat menjadi lebih terlibat dalam pemerintahan, memiliki kebebasan untuk berpendapat, dan juga melakukan segala sesuatunya secara bersama-sama, seperti melakukan musyawarah. Dengan menerapkan demokrasi, diharapkan negara itu menjadi lebih tentram, terbuka, dan tidak ada diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Sarannya, kan kita ada di Indonesia, yaitu negara yang memiliki beraneka ragam budaya. Seharusnya kita tetap saling menghargai satu dengan yang lain, dan tidak ada yang saling membeda-bedakan. Begitu juga dengan memberi pendapat, kita juga harus menghargai dan menghormati, dan kita harus memiliki pandangan yang terbuka terhadap pendapat orang yang berbeda, sehingga tidak ada perselisihan. Pemerintah juga mendengarkan pendapat rakyatnya, dan dari situ kita semua mencari solusi yang terbaik demi kenyamanan bersama, yaitu pemerintahan rakyat. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya presentasi yang luar biasa. Ya, saya harapkan kalian dalam hal mempresentasi juga harus pertama memahami materi yang kalian presentasikan dan menguasainya, sehingga dalam presentasi Anda bisa langsung menyampaikannya gitu ya. Tanpa harus dibacakan semua, disampaikan dengan kata-kata dan tulisan kalian. Good ya, saya rasa sudah lengkap ya. Ini dari perspektif negara Indonesia. Ternyata di negara Indonesia ini pun sudah mengalami beberapa pembaruan, pertama presidensial, demokrasi terpimpin, demokrasi langsung, bahkan sekarang demokrasi Pancasila mengalami pembaruan. Kita terus belajar.
Jadi demokrasi itu terus berkembang ya, tidak stagnan demokrasi. Oke, karena mungkin di Jawa demokrasinya atau pemberlakuan demokrasi seperti ini tentu tidak bisa dipaksakan di tempat lain di Papua. Seperti halnya cara pariwisata halal ya. Kalau kita paksakan pariwisata halal di Bali tidak bisa. Ya kita bisa khususkan di satu tempat. Itu demokrasi ya. Di Bali kan mayoritas Hindu Buddha. Ya artinya makanannya itu kan babi. Kan tidak bisa kita paksakan ini pariwisata halal. Demikian juga yang ada di Toba. Jadi demokrasi ini harus larut dan juga sesuai dengan budaya setempat. Harus berdiplomasi dan mendapat satu solusi. Bagaimana pemberlakuan demokrasi di sini. Oke, silakan. Sekarang Ferol. Saya nih, Pak. Ya, di share screen. Udah kelihatan, Pak? Oke, lanjut. Ya, saya mau presentasi tentang demokrasi dari Ferol Mesak 12 IPS 1. Oke, jadi sejarahnya dulu kita bahas ya. Ini saya bahasnya dari perspektif demokrasi dunia. Jadi dulu di Athena, di Yunani kuno, itu di mana tempat pertama terjadinya sistem demokrasi gitu. Tempat dan juga tempat di mana tercetusnya kata demokrasi. Orang banyak diperbudak oleh segelintir orang. Masyarakat pun bangkit menyerang para pemuka. Jadi gini, saya ceritain dulu sejarahnya. Dulu di Athena itu ada dua golongan miskin, rakyat biasa, sama golongan kerajaan. Jadi sistem pemerintahan di Athena itu bukan satu orang ya, bukan moneter, tapi banyak orangnya itu adalah orang-orang kaya di sana. Bisa dibilang keturunan kerajaan gitu. Terus ada satu tokoh namanya Solon. Solon ini dia dapat penghargaan Seven Wise Men of Greece, artinya 7 orang bijak dari Yunani itu. Karena dia bikin sistem demokrasi. Jadi dia bukan bikin sistem demokrasi, tapi dia bikin cikal bakalnya sistem demokrasi. Jadi gimana rakyat miskin itu dapat apa yang mereka mau, dan rakyat orang-orang kaya itu jadi rakyat miskin itu dapat kesetaraan hak, tapi orang kaya itu juga hak istimewa mereka nggak hilang. Jadi semuanya dapat yang mereka mau. Orang miskin dapat kesetaraan hak, orang kaya hak istimewanya nggak hilang gitu. Dan akhirnya hak-hak istimewa. Jadi sejak di sistem itu diberlakukan, nggak orang bisa kayak misalnya kamu mau jadi pangeran, oh ya karena kamu anaknya raja ini, nggak ada gitu. Hak istimewa atas dasar kekayaan produktif, bukannya warisan status kebangsaan yang diperoleh sejak lahir. Jadi kamu mau jadi raja, kamu mau kerja, kamu bisa. Bukan dari karena aku mau jadi raja karena bapakku dulunya raja gitu. Bukan kayak gitu. Itu sistem yang dianut. Zaman dulu namanya bukan demokrasi. Tapi ini cikal bakal demokrasi. Dan akhirnya perjuangannya Solon ini dilanjutin oleh namanya Clisthenes, atau yang disebut dengan Bapak Demokrasi Athena. Jadi yang tadi juga Kela sebelumnya udah jelasin, akhirnya pada zamannya Clisthenes ini mulai orang-orang tuh bisa berdemokrasi secara bebas, mulai ada cikal bakalnya pemilu, yang milih pemimpinnya mau siapa gimana kayak gitu. Itu terjadi dari tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Oke, kita lanjut ya. Ternyata tuh sebelum dasar-dasar politik ekonomi itu politik demokrasi dibuat di Athena, zaman dulu pada zaman manusia-manusia purba atau tribalisme, itu ternyata udah ada yang namanya sistem demokrasi. Kalau dulu kita tahu sebelum orang-orang bercocok tani, mereka masuk ke dalam ekosistem memburu dan meramu. Jadi pada memburu dan meramu itu mereka nggak punya tempat tinggal yang tetap, mereka pindah-pindah
berburu satu tempat, kalau udah habis mereka pindah. Dan itu biasanya mereka berkelompok 50 sampai 100 orang. Pada zaman ini tuh demokrasi mereka tuh dibilang demokrasinya tuh bagus banget gitu karena mereka biasanya nggak ada pemimpin gitu. Jadi mereka pakai pakai keputusan bersama. Misalnya mau di mana nih, mau di mana, dan itu benar-benar demokrasi yang emang harus kita jaga sampai sekarang gitu loh. Mungkin kalian dengar tanpa pemimpin khusus itu agak kayak kurang gitu ya, karena kalau nggak ada pemimpin berarti semuanya bakal nggak terkendali gitu. Tapi nggak juga sebenarnya. eh, Keputusan bersama itu lebih penting. Pemimpin itu kan gunanya untuk menjadi wadah suatu keputusan bersama kayak gitu. Terus kita masuk ke demokrasi itu apa? Menurut Wikipedia, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara yang memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan. Artinya tuh kalau misal perwakilan tuh secara langsung itu yang kita tahu pemilu secara langsung, kalau perwakilan tuh melalui partai-partai dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Tuh. Jadi kan hukum itu dibuat bukan karena pemerintahnya mau, tapi karena keluhan-keluhan masyarakat itu. Inti demokrasi yang gampang kita ngerti kan. Terus menurut para ahli. Di sini ada tiga yang paling terkenal, Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bonger Pengertian demokrasi itu dibagi jadi dua, ada formal, ada material. Formal berarti demokrasi sebagai teori, dan material demokrasi sebagai praktik yang dipengaruhi faktor kemerdekaan dan persamaan sosial dan ekonomi. Dari Montesquieu, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh tiga lembaga yang berbeda, legislatif, eksekutif, yudikatif. Eh, Teori demokrasi Montesquieu ini yang sekarang masih dipakai di Indonesia. Itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah ketatalembagaan politik Indonesia. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga mengganggu kinerjanya. Terus tokoh-tokohnya siapa aja sih tokoh-tokoh demokrasi itu? Yang pertama ada Nelson Mandela. Seperti kalian tahu, Nelson Mandela revolusioner, anti-apartheid, dan politisi Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan dari tahun 1994 sampai 1999. Dia baru meninggal tahun 2013. Jadi dia tuh memperjuangkan hak kulit hitam di Afrika Selatan. Terus ada Mahatma Gandhi yang memperjuangkan kedamaian di uh, negara India. Mahatma Gandhi adalah satu dari banyak pemimpin India yang dikenal sebagai tokoh penuh kedamaian. Terus yang ketiga, presiden kita sekarang ini Joko Widodo. Kenapa saya pilih Joko Widodo? Karena Joko Widodo ini merupakan salah satu hasil dari demokrasi ya. Jokowi menjadi presiden Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bukan berasal dari latar belakang elit politik atau militer Indonesia. Jadi ini sudah membuktikan kalau bahwa Indonesia ini udah sukses mempraktekkan demokrasi meskipun belum sempurna. Contohnya Jokowi, mungkin dia beda sama presiden-presiden sebelumnya yang punya latar belakang politik kayak Habibie, terus Soekarno, Soeharto yang semuanya rata-rata militer, terus intelijen kayak gitu-gitu. Tapi dia hanya tukang kayu biasa yang emang punya passion di kepemimpinan, bisa jadi pemimpin meskipun nggak punya latar belakang di sana, yaitu udah demokrasi kan. Artinya semua orang punya hak yang sama. Terus yang kedua, lanjutnya ada nilai-nilai demokrasi. Ini menurut Henry B. Manyo, yaitu menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman atau diversity, menjamin tegaknya keadilan. Oke, tujuan demokrasi. Tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelas berikut beberapa tujuan demokrasi secara penjelasannya. Ini yang tadi udah kan. Lalu hasil-hasil dari demokrasi. Hasil-hasil dari demokrasi yang kita rasakan yang pertama adalah Indonesia sendiri gitu loh. Artinya Indonesia kan mbak suku gitu. Kalau emang nggak ada sistem demokrasi, udah pasti nggak ada namanya Indonesia. Namanya ya Bali ya Bali, Jawa ya Jawa kayak gitu. Tapi karena ada demokrasi, kita bisa bersatu gitu. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya di luar.
negara-negara yang menganut demokrasi bisa maju, contohnya ya Amerika, terus Korea Selatan gitu-gitu. Lalu kesimpulan, semua orang memiliki HAM, memiliki suara yang sama, dan layak diperlakukan secara adil. Dari Alkitabiah, dengarkanlah nasihat dan terima didikan supaya kau menjadi bijak di masa depan. Artinya, enggak kita harus saling mendengarkan, saling bekerja sama. Meskipun kamu pemimpin, tapi suara-suara rakyat di bawah itu juga bisa jadi penentu masalah yang terjadi kayak gitu. Oke dah tuh. Oke, terima kasih Ferol ya. Singkat, padat, dan jelas. Ya, seperti Ferol baru sampaikan, dari semua yang kita persiapkan dalam paper, memang harus disertakan sumbernya supaya kita lebih nyaman dalam presentasi. Betul ya, yang namanya demokrasi itu secara keseluruhan, ya apalagi demokrasi Pancasila, berarti 5 sila itu yang menjadi acuan kita. Maka 5 sila itu harus dipraktekkan, diterapkan dari semua dan seluruh Indonesia. Tidak boleh membeda-bedakan. Ya, disinilah ada nanti konsep konsep kompromi. Tapi tidak kompromi tentang kalau ada orang yang menjatuhkan NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ada orang yang mengongrong itu, kita nggak kompromi kepada mereka. Tetapi kalau kita sesama manusia harus berkompromi, harus saling memahami. Namanya kita kan multikultur, atau kita ini kan plural di Indonesia ini, tidak boleh saling serang. Oke, terima kasih Ferol ya. Sekarang kita masuk ke Pak, kumpulnya di Moodle ya? di Moodle ya. Oke. Ke Nicole ya. Bentar ya Pak, saya share dulu. Oke. Habis itu nanti Aldi ya terakhir. Kelihatan nggak ya Pak? Oh, belum sudah. Bentar. Belum kelihatan. Kelihatan Pak? Belum. Oh, udah, oke. Udah. Udah ya Pak, oke. Selamat pagi, Mr. John dan teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas paper demokrasi saya. Jadi akan dimulai dari latar belakang. Jadi demokrasi ini dilatar belakangi oleh sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang demos artinya adalah rakyat dan kratein artinya kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung, yaitu demokrasi langsung, atau melalui perwakilan, yaitu demokrasi perwakilan. Abraham Lincoln pun mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat, dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Di semua pemerintahan demokrasi, sepanjang sejarah kuno dan juga modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern. Benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi atau democracy sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis dan juga Latin. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM sampai dengan abad ke-6 SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, yaitu direct demokrasi, yang membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara tersebut. Munculnya demokrasi atau kebebasan berpendapat dapat muncul akibat para rakyat ingin mengaspirasikan pendapat mereka terhadap suatu pemerintahan ataupun monarki untuk mengubah cara hidup suatu rakyat atau kelompok masyarakat untuk menjadi lebih baik. Contohnya adalah demonstrasi yang sering terjadi di Indonesia. Demokrasi pun dapat dibagi menjadi demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan juga demokrasi parlementer yang akan dibahas di bab selanjutnya. Untuk pembahasannya, untuk pengertian demokrasi secara umum, demokrasi dapat diartikan seperti suatu bentuk pemerintahan
di mana rakyatnya memiliki hak bersuara yang sama dan secara adil, yang berarti setara. Di Indonesia, hal tersebut juga sudah diterapkan, di mana rakyat Indonesia memiliki hak bersuara yang setara dan tidak terjadi diskriminasi baik secara vertikal maupun horizontal. Tokoh-tokoh yang menjunjung nilai demokrasi seperti the founding fathers in Indonesia, yaitu Soekarno, Mohatta, dan Sultan Syahrir, yang memperjuangkan demokrasi Pancasila untuk rakyat Indonesia. Untuk tokoh-tokoh secara global yang memperjuangkan demokrasi, terdapat Abraham Lincoln dan juga Mahatma Gandhi, yang memperjuangkan kesetaraan hak berbicara dan juga berpendapatnya di negaranya, dan menjadi inspirasi bagi seluruh dunia dan membawa demokrasi menjadi suatu hal yang dapat diterapkan secara universal dan membawa damai bagi negaranya. Nilai-nilai demokrasi itu meliputi sikap toleransi, menghargai pendapat satu sama lain, memahami keragaman masyarakat, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, dan juga tidak diskriminatif terhadap rakyatnya. Tujuan dari demokrasi dapat meliputi mencegah perselisihan suatu kelompok masyarakat, menjadikan pendapat orang lain sebagai bahan pertimbangan membuat suatu jawaban atau pilihan, dan memberi kebebasan dalam berpendapat. Dengan manfaat, demokrasi juga seperti menjamin hak-hak dasar rakyat, mensetarakan hak semua rakyat, dan juga pemenuhan kebutuhan jasmani serta rohani rakyat secara umum. Hal yang telah dicapai dari penerapan demokrasi adalah Indonesia menjadi terbuka akan berbagai pendapat untuk berkembang dan menjadi maju seperti negara-negara lainnya seperti Amerika, Singapura, dan lain-lain. Rakyat Indonesia sudah bebas dalam berpendapat dan juga hak-hak dasar rakyat Indonesia pun sudah terpenuhi. Jadi kesimpulan dari paper ini adalah dengan adanya demokrasi, suatu negara dapat mencapai suatu fase damai dan terisinya hak-hak dasar umum yang dimiliki oleh rakyat, dan aspirasi masyarakat pun terdengar untuk berkembangnya suatu negara. Seperti itu, Mister. Cukup dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, mantap ya. Singkat, padat, dan jelas juga ini. Saya mengikutinya pembacaannya dengan seksama. Good ya. Inilah orang-orang IPS itu mestinya begini ya. Teratur semua. Keren. Kayaknya ini jeblosan dari jurnalistik kayaknya semua ini. Keren ya, mantap. Jadi masukan saya, ya demikianlah presentasi yang harus diberikan. Ya, siapapun nanti yang presentasi di perkuliahan harus bagus, sistematis, oke? Sehingga orang wow, hebat sekali nih. Oke, Aldi siap-siap ya. Jangan sampai seperti Mr. John, Pak John dulu nggak tahu bikin paper. Waktu kuliah, bingung-bingung buatnya. Oke, nanti saya akan jelaskan lagi. Aldi silakan. Ya, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Oke, sudah. Ya. Latar belakang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokrakratia, yang berarti kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena. Kata ini merupakan antonim dari aristokratie, yaitu kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan.
namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam berpartisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis pertengahan dan Latin pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sesudah Masehi sampai dengan abad ke-5 sesudah Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung, yaitu di direct demokrasi. Artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat atau warga negara. Asal-usul demokrasi. Secara kelahiran, memang demokrasi lahir pada abad ke-5 Sebelum Masehi, sebelum Masehi. Sebelum Pak ya, sebelum Iya. sebelum Masehi. Namun ini demokrasi yang memiliki pengertian bahwa sebuah sistem pemerintahan di mana yang dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun kemudian arti dari istilah ini telah berubah bersejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18 bersamaan dengan perkembangannya sistem demokrasi di banyak negara. Atau ketika terjadinya pertentangan antara para filosof dan pemikir di Eropa yang muncul tatkala berlangsung pertarungan sengit antara para kaisar dan raja di Eropa dengan rakyat mereka. Sehingga akhirnya muncullah jalan tengah yang diambil oleh mereka, yakni bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan atau yang kemudian dikenal dengan sekularisme. Nah, dalam ide sekularisme ini itulah kemudian akhirnya memuat ide demokrasi dengan definisi yang berbeda, yakni sistem pemerintahan yang kedaulatan dan kekuasaannya berada di tangan rakyat. Ini sebenarnya hampir sama dengan definisi sebelumnya, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun definisi sebelumnya tidak setegas definisi yang sekarang, di mana definisi kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat adalah buah dari sekularisme ini sendiri. Ketika kedaulatan berada di tangan rakyat, maka itu selaras dengan prinsip dari sekularisme itu sendiri. Peristiwa apa yang membuat orang-orang menyerahkan demokrasi? Ide demokrasi sebagai sistem pemerintahan berasal dari budaya Yunani. Dengan sistem ini, masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan suatu negara. Dalam buku berjudul Theories of Democracy karya Walter A. McDougall, terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat dari tahun 1829 hingga 1877. Oleh karena itu, semua urusan negara harus dibicarakan langsung dengan rakyat. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung pada saat itu. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, Cleisthenes memperkenalkan demokrasi ke negara-negara bagian Athena. Kondisi tersebut membuat Cleisthenes dikenal sebagai bapak demokrasi, Athena. Saat itu, Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan, serta majelis legislatif yang terdiri dari semua warga negara Athena. Semuanya saat itu memiliki hak berbicara dan memberi suara di majelis Athena. Meski dibuat oleh majelis, demokrasi Athena berjalan dengan kontrol langsung dari rakyat. Rakyat akan menyuarakan pendapatnya lewat majelis atau pengadilan untuk membantu kendali politik. Sampai dengan abad pertengahan, gagasan itu tidak lagi digunakan di Eropa Barat. Banyak sistem yang masih mengadakan pemilihan, meskipun hanya sedikit orang yang dapat berpartisipasi. Parlemen Inggris sendiri diawali dengan Magna Carta, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa kekuasaan raja terbatas dan melindungi hak-hak orang tertentu. Parlemen terpilih pertama adalah Parlemen de Montfort
de Montfort di Inggris pada tahun 1265. Tetapi hanya sedikit orang yang dapat bergabung karena parlemen dipilih oleh sedikit orang. Definisi demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Tokoh-tokoh demokrasi. Yang pertama ada John Locke. John Locke berpendapat bahwa dalam demokrasi, pemerintah merupakan alat yang dibentuk hanyalah sebagai lembaga untuk menjamin kepentingan masyarakat terhadap hak-hak politis yang mencakup hak individu, hak politik, hak milik, dan hak atas kebebasan. Pak, saya bacanya tak skip-skip boleh, Pak? Oh ya. Yang kedua ada Montesquieu. Montesquieu merupakan seorang filsuf Prancis yang menjadi salah satu tokoh pendukung demokrasi lewat kontribusi dalam konsep pemerintahannya, yaitu trias politica, di mana Montesquieu memisahkan kekuasaan politik dalam negara demokrasi menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif, seperti Indonesia seperti saat ini. Di mana eksekutif bertugas untuk melaksanakan undang-undang, legislatif bertugas untuk membuat undang-undang, dan yudikatif untuk mengawasi pemerintahan. Yang ketiga ada J.J. Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk melawan dan memberontak terhadap pemerintah apabila pemerintah tidak melaksanakan demokrasi dengan baik dan benar. Salah satu bukti dampak dari pemikiran beliau adalah menginspirasi masyarakat Amerika hingga memunculkan demokrasi di Amerika Serikat yang ditandai dengan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776. Nilai-nilai demokrasi. Menjamin tegaknya keadilan. Yang kedua, penggunaan kebebasan bertanggung jawab. Lalu, kepemimpinan dipilih secara teratur sehingga tidak tercipta rezim. Penyelesaian sengketa ataupun perselisihan atau konflik dapat diselesaikan secara kelembagaan jalur hukum ataupun jalur damai. Perubahan sosial kemasyarakatan yang mengarah ke perkembangan kemajuan dapat terjadi dengan aman dan menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Pengakuan terhadap keanekaragaman untuk demokrasi Pancasila, hal ini bukanlah masalah karena telah menjadi unsur dalam demokrasi Pancasila. Manfaat dan tujuan demokrasi. Yang pertama tujuannya ada 1. Kebebasan berpendapat. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kelima, mencegah perselisihan. Manfaatnya yaitu menjamin hak dasar. Yang kedua, adanya kesetaraan setiap warga negara. Lalu, pemenuhan kebutuhan umum. Hasil yang sudah dicapai oleh demokrasi. Indonesia sampai saat ini melakukan pemilu yang pemenangnya 100% ditentukan oleh pilihan rakyat, bukan ditentukan oleh pemerintah. Kesimpulan dan saran. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak perorangan warga negara. Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang berbudi luhur, alangkah baiknya untuk menjalankan sistem demokrasi dengan jujur dan bersih. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Aldi. Thank you. Jadi demokrasi di Indonesia pun itu mengalami pembaruan. Ya, dimulai pada waktu pemilihan Soekarno dan Muhammad Hatta. Itu pun secara aklamasi. Ya, pemilihan ya suara. Oke, suara. Ya, oke, kami suaranya pun sudah ditentukan. Ini presidennya, ini bagian sudah ditentukan, aklamasi.
Jadi dipilih oleh istilahnya DPR, ya, komunitas DPR atau MPR. Gitu. Mereka yang memilih. Hal yang sama pun pernah terjadi pada waktu Megawati dan Gus Dur. Itu juga dipilih oleh DPR, suara-suara yang di situ. Karena Habibie kan mengundurkan diri, jadi dipilih juga. Mengalami pembaharuan. Dan demokrasi kita di Indonesia mengalami pembaharuan, mulai dari presidensial, kemudian ada parlementer, ya kan? Dulu kan ada parlementer kita ini. Artinya presiden sebagai kepala negara, ada juga menteri. Menteri apa itu? Menteri Perdana Menteri. Ya, dulu kan ada Sultan Syahrir, itu kan Perdana Menteri yang pertama itu. Oke, mengalami pembaruan sampai ada presiden demokrasi terpimpin, tak terpimpin, dan kemudian demokrasi Pancasila. Jadi semuanya pembaruan. Sekarang juga masih terus mengalami pembaruan. Jadi anak-anak, pada intinya demokrasi itu yang memotivasi kita untuk berdemokrasi adalah kasih. Ya, kasih yang menggerakkan kita. Kemudian tujuan kita berdemokrasi adalah keadilan. Itu saja yang kita simpan dalam hati kita. Satu kali ada kejadian, saya lihat cerita ini di TikTok. Ya, peristiwanya saya lihat di TikTok. Dia seorang dosen, doktor. Dia bikin TikTok. Ketika mengajar mahasiswanya, dosen ini masuk ke ruangan. Langsung dia mengusir satu mahasiswa laki-laki. Kamu keluar. Sekarang kamu keluar dari kelas saya. Itu kata dosen ini. Keluar sekarang. Ini dosen tentang hukum keadilan. Kamu keluar sekarang. Sekarang juga kamu harus keluar. Mahasiswa laki-laki bilang, salah saya apa, Pak? Salah saya apa? Ceritakan dulu apa salah saya. Kok saya langsung dikeluarkan demikian? Tidak, keluar sekarang dari kelas saya. Tidak mau kamu di dalam. Mau tidak mau masukin keluar dari kelas. Kemudian mahasiswa yang lain hanya hanya terdiam dan kepalanya dibungkuk begini. Hening semua. Oke, mulailah dosen ini memberikan penjelasan, artinya memberikan materi tentang hukum, tentang keadilan. Di bla bla. Menurut kamu apa itu hukum? Menurut kamu apa itu keadilan? Semua bersuara. Menurut kamu gimana, Bayu? Kamu Harold, kamu gimana keadilan? Begini Pak. Dan akhirnya Pak dosen ini bilang begini. Lalu tadi di awal kenapa kalian diam? Waktu saya mengusir mahasiswa laki-laki tadi, kenapa kalian diam? Kata dosen itu. Kalau kalian tahu definisi keadilan itu seperti ini, kenapa tadi kalian diam saja? Malah kalian diam, tidak memberi jawab, tidak memberi pembelaan kepada temanmu yang sedang saya usir keluar. Diam semua. Itulah keadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, siapapun kalian harus berani bersuara. Jangan seperti di awal tadi. Kalian diam saja, saya usir satu orang, kalian diam. Kalian tahu apa itu demokrasi, tahu apa itu keadilan, tapi diam saja. Berarti kalian sama saja tidak punya keadilan dalam hati kalian. Sekarang panggil teman kalian tadi masuk ke dalam. Panggil temannya itu. Maaf. Langsung Pak dosen bilang, Bapak minta maaf. Bapak hanya ingin mempraktekkan demokrasi dan keadilan. Ternyata teman-temanmu hanya diam saja. Tidak membela keadilan. Jadi silakan duduk. Ini ceritakan. Jadi siapapun kalian, siapapun yang menegur, bahkan polisi, tentara, DPR, MPR, apapun jabatannya, kalau dia sudah lakukan ketidakadilan, lawan. Ingat itu ya anak-anaknya, lawan. Itu makanya satu kali ada seorang yang ditilang, ternyata yang ditilang ini seorang DPR yang tahu akan hukum. Tunjukkan
surat tugas Bapak, katanya langsung kepada yang polisi. Nggak bisa nunjukkan siapa yang mendampingi Bapak untuk melakukan penilangan ini. Mana surat tugasnya? Bla 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 bla. Nggak bisa diberi jawab karena polisinya ternyata ingin cari duit, melakukan tilang-tilang untuk dapat uang di zaman itu, di zaman waktu itu. Sekarang mungkin polisi sudah bagus. Jadi anak-anak ingat, ketidakadilan terjadi, lawan. Jangan hanya diam saja. Oke, itu mungkin kesimpulan yang saya berikan. Jadi, kasihlah yang memotivasi kita melakukannya, ya, melakukan demokrasi ini. Kemudian tujuan kita berdemokrasi tujuannya adalah keadilan. Oke, mari kita berdoa. Minggu depan saya akan presentasi untuk kita semua tentang demokrasi agama-agama. Itu akan saya presentasikan. Mari kita berdoa. Bisa buka kameranya semua anak untuk akhir kelas. Kita akhiri kelas kita. Ya, saya kira tidak ada pertanyaan, sudah pas ya, lengkap ya. Sudah mantap yang presentasi hari ini. Oke, kita buka kamera semua, kita berdoa. Nah, kita berdoa ya. Bapak, terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami sudah belajar tentang demokrasi yang ada di Indonesia, bahkan ada di dunia lain atau di negara-negara lain. Terima kasih kami sudah belajar dan kami ingin praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, agar kami berdemokrasi. Yang menggerakkan kami, yang memotivasi kami adalah kasih. Kasihlah yang memotivasi kami untuk melakukan demokrasi. Dan tujuan kami berdemokrasi adalah keadilan. Kami ingin menegakkan keadilan. Siapapun yang melanggar keadilan, apapun jabatannya, kami yang tahu itu harus bersuara. Tidak boleh diam. Sehingga hak-hak akan setara dan kesamaan pun jadi nyata di Indonesia. Berkati anak-anak ini Tuhan, yang boleh mempraktekkan tentang hak dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Demi nama Yesus, berkat ilahi dari surga turun atas anak-anak ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati. Siapa yang tadi saya belum absen? Silahkan beritahu saya. Ferin ya, Ferin sudah hadir. Ferin. Ya, Pak Ya, John. Mister. Pak, udah saya kumpul ya Pak ya. Oke, thank Pak you John, yang belum. Pak John. Ya, Maaf, saya Rehan. terlambat, Pak. Tadi saya terlambat 30 menit, Pak. Oke, Rehan. Saya juga, Pak, tadi terlambat, Pak. Alvin. Makasih, Oke, Vin. Thank you. Saya sudah, Mister. Oke, udah. Thank you ya. God bless you. Makasih, Mister. Ya. Kita kumpul, Mister. Ya, kumpul tugasan di Moodle. Oke.